Halo, perkenalkan nama saya Putri Sesi Suryani Artawan Putri, absen 33 dari kelas 11 IPA 4. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah Ibu berikan dan mohon disimak juga pada teman-teman yang lain. Nah, coronavirus atau Subacute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-2 adalah kumpulan SARS-CoV-2 yang bisa menginfeksi sistem pernapasan yang mengakibatkan pneumonia akut atau infeksi paru-paru level parah sampai dengan kematian. Nah, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China, Provinsi Hubei, China pada tanggal 30 Desember 2019. Nah, virus ini ditemukan pada pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan, terutama yang terberat adalah peradangan paru-paru atau pneumonia. Hewan liar seperti kelelawar, musang, luwak, unta liar, dan tikus merupakan hewan yang dapat menjadi inang virus corona. Terdapat sebuah pasar basah di kota Wuhan yang menjual hewan liar tersebut. Nah, COVID-19 diduga kuat berkaitan dengan konsumsi hewan liar oleh para warga kota Wuhan, terutama konsumsi kelelawar. Nah, penyakit karena infeksi virus corona ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, remaja, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Nah, jadi gejala awal infeksi virus corona ini atau COVID-19 bisa berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala. Nah, setelah itu gejala bisa memberat. Pasien dapat mengalami demam tinggi, batuk berdahak hingga berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Nah, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam dengan suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, batuk, sesak nafas. Nah, menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah terpapar virus corona. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme bagaimana virus corona menyerang sistem imun. Nah, hingga saat ini belum diketahui pasti cara penularan coronavirus yang terjadi di antara manusia. Namun, para ahli menduga caranya tidak jauh berbeda dengan sindrom pernapasan akut maupun penyakit pernapasan lainnya, yaitu melalui cairan tubuh yang menginfeksi seperti droplet atau cipratan air liur yang keluar melalui bersin dan batuk, melalui kontak secara langsung dengan penderita seperti berjabat tangan ataupun menyentuh tubuh penderita, menyentuh benda dengan partikel virus corona pada permukaan lalu langsung menyentuh mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan. Nah, pada kasus coronavirus yang lain, penularan diketahui bisa terjadi melalui paparan kotoran atau tinja, namun hal ini jarang terjadi. Nah, mekanisme masuknya virus corona yaitu yang pertama, virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utama, yakni paru-paru. Yang kedua, virus akan mulai bekerja, di mana paku protein coronavirus akan menempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein AC2. Kemudian virus akan mendorong masuk ke dalam sel. Nah, yang ketiga, ketika berhasil masuk, tubuh virus corona akan membuka kode ganas, terbebas, serta menyerang inti sel yang sehat dan membuat inti sel memproduksi cikal bakal virus corona yang baru. Nah, sel yang sudah terkena ini akan membunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang akan menginfeksi sel-sel sehat lainnya. Nah, virus akan berkembang pesat dan memenuhi paru-paru. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan virus corona versus sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imunitas. Nah, yang pertama, sistem akan mencari tahu dulu di mana sel virus tersebut menginfeksi tubuh. Begitu masuk ke tubuh, virus akan menginvasi ke dalam sel inang dan tinggal di sana. Lalu, virus akan membelah diri dan berkembang. Nah, kondisi ini yang menyebabkan tubuh sakit. Pada titik ini, sistem imun tidak bisa mendeteksi virus dan
tidak mengetahui sel manakah yang terinfeksi. Namun, ia bisa merasakan hal yang tidak beres. Secara spontan, tubuh akan melakukan suatu sistem atau mekanisme yang bisa membuka sel dan menunjukkan protein dalam sel tersebut. Nah, baru di sini sistem imun mengetahui sel manakah yang terkena virus. Nah, yang kedua, begitu ketahuan, sistem imun baru mencari pangkalnya. Setelah ketahuan ada sel yang terinfeksi, sistem imun mulai mengeluarkan senjatanya. Nah, sel spesial bernama sel T akan muncul dan mengelilingi sel yang terinfeksi virus. Nah, salah satu tipe sel T itu bernama sitotoksik. Nah, sitotoksik memiliki protein spesial untuk membunuh sel yang terinfeksi virus. Sel terinfeksi virus akan dihancurkan sehingga virus tidak memiliki rumah lagi untuk berkembang dan ikut mati. Nah, yang ketiga, virus sangat pintar menyembunyikan diri, tapi sistem imun jauh lebih pintar dalam mendeteksi. Nah, virus merupakan mikroorganisme yang pintar. Dia akan berusaha menyembunyikan diri agar tidak ketahuan oleh sistem imun. Nah, beberapa virus seperti virus corona mampu mengakali sistem imun tersebut. Namun, sistem imun juga pintar. Ia memiliki senjata rahasia bernama NK cell atau sel pembunuh alami. Nah, NK cell akan mengeluarkan substansi racun yang akan menghancurkan sel yang terinfeksi virus tersebut. Nah, yang keempat, agar tidak mereplika, sistem imun akan menyuruh sel lain menangani hal tersebut. Nah, sel ini dinamakan sel interferon. Sel ini akan berusaha menghalangi virus untuk mereplika dirinya atau berkembang biak sehingga proses replika tidak bisa terjadi atau berlangsung. Nah, caranya dengan langsung mengganggu kemampuan replika sel tersebut yang sudah terinfeksi virus, sehingga sel T akan lebih mudah mencari sel virus tersebut. Yang kelima, sistem imun akan melawan virus yang berhasil menyusup melewati antibodi. Nah, sebelum menginfeksi sel-sel tubuh, virus harus bisa melewati antibodi terlebih dahulu. Ibarat dinding besar, antibodi akan menghalangi berbagai kemungkinan terburuk pada tubuh, termasuk virus. Nah, secara proses antibodi akan menetralisir virus sehingga tidak mampu lagi menginfeksi. Sel pelindung ini juga mampu membuat mekanisme yang lebih kuat dengan bekerja bersama-sama dengan sel lainnya. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu ada 3 metode untuk mengetes COVID-19. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu PCR atau Polymerase Chain Reaction. Nah, metode ini dilakukan dengan menyangka bagian hidung atau belakang tenggorokan untuk mengambil sampel lendir atau swab. Nah, hasil PCR butuh waktu yang lama karena pemeriksaan dilakukan di laboratorium yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada 7 April 2020, pemerintah sudah memeriksa 14.000 lebih spesimen menggunakan PCR. Nah, hasil PCR ini biasanya dapat dilihat pada 5 atau 7 hari dari pengambilan sampel. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu rapid test. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mengambil sampel darah untuk mendeteksi imunoglobulin atau antibodi dan bisa dilakukan di mana saja. Hasilnya akan keluar antara 15 menit sampai 20 menit. Nah, pemerintah sendiri sudah berjanji menyiapkan 1 juta alat rapid test. Namun, rapid test di sini hanyalah pemeriksa penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus corona atau COVID-19. Nah, selanjutnya metode yang ketiga yaitu tes cepat molekuler. Nah, metode pemeriksaannya memakai dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis Cartridge. Nah, hasil tes ini bisa diketahui kurang dari 2 jam. Pemerintah mengatakan mesin pemeriksaan TMC sudah ada di 132 rumah sakit dan beberapa puskesmas. Namun sebenarnya mesin TMC ini digunakan untuk pasien tuberkulosis paru-paru. Jadi menurut saya saat ini tes yang paling efektif untuk mendeteksi virus corona atau COVID-19 adalah PCR. Karena walaupun metode TMC akan dicoba pada pasien suspek COVID-19, tetapi teknik pengambilan dan pemeriksaan pada tuberkulosis dengan COVID berbeda. Belum bisa dipastikan apakah TMC efektif dalam mendeteksi COVID-19 tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan semoga video ini bermanfaat.
Nah, mari kita bantu pemerintah dengan kalian tetap berada di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan berdoa dari rumah. Dan kita juga bisa membantunya dengan kalian selalu rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan bila kalian sakit atau ingin pergi dengan urusan yang mendadak atau penting, kalian harus menggunakan masker. Nah, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan see you, bye-bye!